Anda harus berhati-hati dengan tokoh yang akan saya ceritakan kali ini, karena dia adalah tokoh yang dianggap sebagai orang yang suka menyebarkan fitnah, menghasut, dan berita bohong. Tokoh inilah yang menyebabkan kenapa pada awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit begitu banyak terjadi pemberontakan. Misalnya pemberontakan Ronggolawe, Lembusuro, dan juga Nambi. Siapakah tokoh tersebut? Kita akan mendengarkan kisah tentang Mahapati. Hanya para raton dan Kidung Sorondoko yang menyatakan atau menggambarkan siapakah tokoh Mahapati tersebut. Di peninggalan-peninggalan yang lain tidak ada nama Mahapati yang disebut. Kiprah Mahapati pertama kali tercatat pada tahun 1295, di mana dia menghasut Ronggolawe. Pada saat itu yang dilantik menjadi patih adalah Nambi. Namun Mahapati menghasut Ronggolawe agar tidak menyetujui pengangkatan Nambi sebagai Mahapati. Menurut Ronggolawe dan juga Mahapati, yang lebih layak menjadi patih adalah Lembusuro, yaitu paman dari Ronggolawe. Maka tidak heran waktu di Balairung penobatan Nambi menjadi patih, Ronggolawe emosinya meledak dan dia langsung pulang ke Tuban. Saat itulah Mahapati menyebarkan fitnahan di istana. Dia mengatakan bahwa Ronggolawe sedang mempersiapkan pemberontakan. Maka kemudian seperti yang kita tahu, terjadilah perang antara pasukan Mojopahit yang dipimpin oleh Lembusuro Kebo Anabrang melawan pasukan Ronggolawe di Sungai Tambak Beras. Nambi yang mengetahui ajian dari Ronggolawe, yaitu kilat bumi yang sifatnya api, maka dia menyarankan agar pertempuran diarahkan ke air. Karena dengan pertempuran di air, maka kesaktian dari Ronggolawe akan lemah. Benar saja, Kebo Anabrang lalu membawa Ronggolawe ke tengah-tengah Sungai Tambak Beras. Kebo Anabrang yang mempunyai ajian cepit urang itu mencekik Ronggolawe sambil sebelumnya membenam-benamkan ke dalam air Sungai Tambak Beras. Tewaslah Ronggolawe. Seandainya saja pertempuran terjadi di darat, pasti Kebo Anabrang akan kalah, karena selain sakti, Ronggolawe juga mempunyai keris pusaka Megalamat yang siapapun tidak bisa mengalahkan. Mengetahui betapa sadisnya pembunuhan yang dilakukan oleh Kebo Anabrang, Lembusuro sebagai paman Ronggolawe tidak tega. Dia kemudian menusuk Kebo Anabrang dari belakang dan tewaslah Kebo Anabrang. Keadaan menjadi tenang untuk sesaat, namun 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1300, lagi-lagi Mahapati memfitnah atau menghasut anak dari Kebo Anabrang yang bernama Mahisa Taruno. Dia mengatakan kepada Mahisa Taruno, seharusnya Kebo Anabrang adalah pahlawan. Kenapa pahlawan yang telah mengalahkan pemberontak yaitu Ronggolawe dibunuh oleh Lembusuro? Maka dia meminta kepada Mahisa Taruna agar meminta kepada raja agar membuka persidangan untuk mengadili Lembusuro. Dyah Wijaya kemudian membuka persidangan pengadilan umum dan menetapkan Lembusuro bersalah, lalu dihukum buang. Tidak hanya di situ. Saat di pembuangan, Mahapati mendatangi Lembusuro dan mengompor-ngompori bahwa hukuman yang diterima oleh Lembusuro itu tidak layak. Lembusuro harus meminta supaya dihukum lebih layak. Lembusuro adalah seorang kesatria besar. Dia tahu kalau memang dia ingin dihukum, maka lebih layak baginya dihukum mati. Karena menurut undang-undang
kerajaan Majapahit waktu itu, Utara Manawa Dharma Sastra, pada pasal asta dusta di situ dikatakan bahwa siapa yang membunuh maka hukumannya adalah hukuman mati. Maka Lembu Soro datang ke istana dengan maksud untuk meminta hukuman mati. Sebelum sampai di istana, Mahapati lebih cepat. Dia mengatakan kepada orang-orang istana, kepada raja, kepada Nambi, bahwa Lembu Soro dan pasukan atau pengawalnya datang ke istana mau membuat kekacauan. Dan benar saja, waktu Lembu Soro datang ke istana diiringi oleh Gajah Biru dan Juru Demung, Lembu Soro dikeroyok oleh pasukan pengawal raja hingga tewaslah Lembu Soro. Sudah 2 orang yang menjadi korban dari Mahapati, yaitu Ronggolawe dan Lembu Soro. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1316, saat pemerintahan sudah dipimpin oleh Prabu Jayanegara, Raja Majapahit yang kedua, Mahapati lagi-lagi membuat ulah. Saat itu kebetulan ayah dari Nambi, yaitu Pranaraja, yang berada di Lumajang meninggal dunia. Nambi kemudian pulang ke Pranaraja untuk merawat atau untuk berduka cita atas kematian ayahnya tersebut. Rasemi dan pasukan Winesuka dan juga Mahapati juga ikut melayat ke Lumajang. Di Lumajang itu dengan sangat halus Mahapati berkata kepada Nambi agar Nambi memperpanjang cutinya karena dia sedang dalam keadaan berduka oleh kematian ayahnya itu. Soal izin dan laporan kepada Raja Jayanegara akan diberikan oleh Mahapati sendiri, kata Mahapati. Akhirnya Nambi mengikuti saran dari Mahapati. Dia tidak pulang ke Majapahit sesuai waktu yang ditentukan, karena menurut dia Mahapati sudah mengizinkannya untuk mengambil cuti lebih lama. Di Majapahit, Mahapati membuat ulah. Dia menyebarkan berita bohong bahwa Nambi tidak pulang. Nambi memang tidak pulang ke Majapahit karena sedang mempersiapkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan. Pada saat itu Rasemi dan beberapa orang pelayat dari Majapahit juga belum kembali ke Majapahit. Surandaka mengatakan bahwa Mahapati sendirilah yang mengatur siasat pertempuran yang datang ke Pejarakan, Nganding dan juga Lumajang. Saat itu ketika mendapat laporan dari Rasemi, Rasemi berada di Lumajang dan ikut membela Nambi bahwa serangan dari Majapahit datang dan Pejarakan dikuasai, maka Nambi begitu kecewa, begitu heran dan begitu terkejut kenapa Mahapati tega melakukan itu. Singkat cerita, pertempuran yang tidak imbang itu dimenangkan oleh pasukan Majapahit. Dan sejak kematian Nambi, maka Mahapati oleh Jayanegara secara resmi diangkat menjadi Rakrian Mahapati di Mojopahit. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan Rakuti. Jayanegara dan istana atau kota Praja Majapahit dikuasai oleh Rakuti dan pasukan Winesuka. Ada Ratanca dan lain-lain. Namun beruntung bekel Gajah Mada berhasil mengungsikan Prabu Jayanegara ke desa Pedander. Dan kita tahu cerita selanjutnya, pemberontakan Rakuti berhasil ditumpas oleh bekel Gajah Mada dan Jayanegara kembali ke Majapahit. Sejak saat itu, setelah pemberontakan Rakuti itu, hubungan Jayanegara dan Mahapati menjadi renggang. Dan
Prabu Jayanegara lebih dekat kepada Gajah Mada. Tidak lama setelah itu, kejahatan-kejahatan Mahapati terbongkar. Mahapati lalu dihukum dengan hukuman cineleng-celeng, atau artinya dicincang seperti celeng atau babi hutan. Siapakah Mahapati? Sekali lagi, hanya para raton dan Kidung Surandaka yang menyebut nama Mahapati. Para sejarawan kemudian menghubung-hubungkan, memperkirakan bahwa Mahapati sama dengan Dyah Halayudha. Nama Dyah Halayudha ditemukan di prasasti Siddhateka atau Siddhateka yang bertahunkan 1323 atau 5 tahun sebelum kematian Prabu Jayanegara. Di prasasti Siddhateka itu tertulis nama Raketuan Mahapatih ring Mojopahit Dyah Halayudha. Nama patih itulah yang disebut, sehingga para sejarawan menghubungkan bahwa Mahapati adalah Dyah Halayudha. Kalau memang dia adalah Dyah Halayudha, maka Mahapati adalah keturunan bangsawan. Kita tahu Raden Wijaya itu sebutan awal atau sebutan lainnya adalah Dyah Wijaya, artinya dia adalah keturunan bangsawan. Beberapa sejarawan kemudian menganalisa wajar saja kalau Mahapati atau Dyah Halayudha sangat berambisi menjadi patih karena dia adalah keturunan bangsawan, sementara Nambi dan Lembusoro hanya namanya itu berawalan dengan Pu, orang biasa. Namun Nambi bisa menjadi Mahapati di Mojopahit dan Lembusoro menjadi Mahapati, menjadi patih atau penguasa di Daha. Beberapa hal yang agak anomali, agak aneh adalah misalnya menurut Kidung Surandaka sebenarnya Mahapati tidak pernah diangkat menjadi patih. Jadi setelah kematian Nambi, dia dipanggil ke istana. Dia pikir dia akan diangkat menjadi Mahapati, namun tidak. Dia kemudian dibuang ke makam di luar kota, kemudian dibunuh di situ setelah kejahatannya terbongkar. Kemudian tadi diceritakan bahwa pada tahun 1316 menurut Kidung Surandaka, Rasemi ikut membantu Nambi ketika diserang oleh Mojopahit dan Rasemi tewas bersama Nambi dalam pertempuran tersebut. Namun menurut para raton, pada tahun 1318 di Mojopahit terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Rasemi. Pemberontakannya tidak diceritakan banyak, hanya pemberontakan di Rasemi penguasa Lasem, dan kemudian Rasemi dihukum di bawah pohon kapuk. Mana yang benar? Baru-baru ini, di akhir-akhir ini banyak orang yang meragukan para raton karena dia anonim dan ceritanya banyak yang berbeda dengan cerita-cerita sumber sejarah yang lain. Wallahu alam. Begitu cerita tentang Mahapati atau Dyah Halayudha. Berhati-hatilah dengan Mahapati atau Dyah Halayudha pada zaman-zaman sekarang ini. Terima kasih Anda menonton channel Sejarah dan Kisah.